Ya, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam program Gelora Pancasila. Kita membahas kebangsaan dan kali ini tetap melanjutkan di seri berikutnya tentang rumah dan sekolah yang terkait erat dengan kebangsaan. Iya, menantikan autora yang segera akan bergabung bersama-sama kita pada malam hari ini. Ya, kami berharap Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat dan kita juga mesti mensyukuri eh, apa yang kita alami dan apa yang bangsa ini sedang alami. Dan ya, kita sedang dalam proses Pak Utoro bergabung bersama-sama dengan kita malam hari ini. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Albert, apa kabar? Iya, baik Pak. Sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat Mas Albert. Ya, ya, Sehat juga Mas Albert? sehat Pak. Iya, Waduh. alhamdulillah juga. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Selamat malam Pak Utoro dan selamat malam kepada rekan-rekan yang nanti juga mungkin bergabung dan kepada sahabat-sahabat yang nanti menonton di rekaman. Ya, Pak Utoro, ya kita sudah berapa seri ini, khususnya terakhir belakangan ini kan membahas sekolah dan rumah. Ya, Ini istilahnya keren. seperti habitat gitu ya, tempat Hmm, tempat di mana kita tinggal gitu. Nah, berkaitan dengan topik hari ini tentang guru sebagai penggerak kebangsaan ini, kalau sebelumnya ini multi apa ya, karena di rumah itu kan ada suasana, ada hmm, interaksi, di sekolah juga demikian ya, ada banyak lah, ada guru, karyawan, hmm. siswa begitu. Nah, kalau ini kan langsung ke subjek nih Pak, sosok seorang Ya, guru ini gitu. Nah, kira-kira yang akan kita bicarakan malam ini apa Pak yang membedakan dengan sosok dengan ini tadi ya, ada sekolah, environment ya, rumah, Pak. sekolah. Iya, jadi nah kalau hari ini kita akan lebih fokus kemana nih Pak soal guru ini, gitu Pak. Iya. Oke, yang paling kelihatan Mas Albert, Iya, perbedaannya adalah perbedaannya guru dengan rumah dan sekolah adalah iya, guru ini dia bisa mengajarkan understanding. Dia juga hmm, bisa memberikan teladan. Dia juga hmm, memberikan feedback. Dia juga iya, bisa memberikan arahan. Dia juga bisa betul, iya, memberikan pemanaan-pemanaan, membantu kita untuk memaknai sesuatu. Berbeda iya, dengan sekolah, rumah ya. iya, Jadi iya, guru ini memang menurut saya posisinya sentral banget. Posisinya sentral hmm, banget di dalam kebangsaan. Karena kebangsaan hmm, ini sesuatu yang tidak bisa muncul begitu aja, Mas. Tidak bisa iya, tumbuh dengan sendirinya. Dia seperti padi. Dia padi hmm, yang ladangnya harus dibajak dulu, diairi iya, dulu, dibersihkan rumputnya dulu. Kemudian dia iya, baru tumbuh, begitu tumbuh juga harus disiangi, harus iya, dipupukin. Kemudian juga harus dibersihin rumputnya sampai besar. Kemudian kalau ada burung di apa disuruh pergi gitu iya, ya. Kemudian iya, iya, begitu sampai mulai akan panen, ketika mau jatuh dikasih tali kayak gitu. iya, Sampai iya, akhirnya panen. Masa iya, keemasan itu datang. Nah, hmm, eh, peran guru sebagai guru gitu ya, yang digugu dan ditiru, juga sebagai iya, seorang teladan, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang yang mampu membantu kita untuk mendapatkan understanding, mampu mendapatkan belief ya, belief yang berisi identity, power dan intention. Siapa lagi yang mau paling sering menanyakan kita itu cita-citanya apa? Selain orang tua ya, mungkin iya, guru kan, guru yang akan iya, sering betul, bertanya kepada kita. betul, Kemudian kamu tuh siapa? Kamu tuh anak Indonesia. Kemudian powermu apa? Powerku adalah hmm, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap misalnya. Dan iya, ya itu Mas,
Jadi banyak hal yang membedakan, yang membuat guru ini menjadi sosok yang sangat penting di dalam menciptakan kebangsaan gitu ya, bagi anak-anak dan seseorang. Iya. Dan tadi sudah sempat disinggung sebagai clue gitu ya. Jadi ketika kita bicara soal Ah, kebangsaan, lalu topiknya juga ini penggerak gitu. Jadi ketika menuju atau menggerak mengenai kebangsaan ini berarti ada apa ya? Kalau ibarat naik kendaraan itu kan ada bensinnya, ada ya, bahan bakarnya. Nah, ini apa Pak ada bahan yang bakarnya. bisa menggerakkan ya untuk bisa mengenai soal kebangsaan ini? Sebenarnya apa yang harus dimiliki seorang guru nih Pak sebagai penggerak ini, bahan bakarnya apa nih, atau modalnya apa, atau apa yang harus dibawa guru atau dimiliki dari seorang guru gitu Pak? Ya, oke, ini pertanyaan yang sangat keren. Hmm. Jadi seperti yang dulu pernah kita bicarakan, Ya. Mas, Hmm. arah dari kebangsaan itu kan peradaban. Jadi Ya. kenapa seseorang atau kumpulan orang-orang Hmm. membentuk bangsa itu Ya. karena mereka ingin mendapatkan peradaban. Peradaban itu Hmm. ada 5 kemarin ya. Pertama adalah Ya. peradaban yang aman, Hmm. ya. Yang Ya. saya aman, yang hidup saya aman, berpikir aman, beremosi aman, belajar aman, segalanya aman. Kemudian yang kedua adalah berkualitas. Saya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, hidup yang berkualitas, hukum yang berkualitas, dan sebagainya. Ya. Kemudian saya juga perlu mendapatkan apa ya, service excellent, dan saya juga akan berikan Ya. pelayanan yang terbaik. Peradaban Ya. di mana isinya adalah manusia-manusia yang melayani dengan service excellent. Ya. Kemudian yang keempat adalah masyarakat yang memiliki apa namanya, biaya rendah, Bagus. Oh, biaya ya. apa, cost efisiensi. Kemudian yang terakhir tentu saja masyarakat yang memiliki inventory atau tabungan atau kekayaan, safety net yang kuat gitu. Nah, ini Hmm. adalah peradaban yang akan kita bentuk. Nah, Hmm. guru ini bahan bakarnya adalah peradaban itu. Hmm. Saya adalah penggerak utama bagi bangsa ini untuk mendapatkan peradaban itu. Dan Hmm. bagi guru ini tentu yang apa namanya, yang kalau seandainya saya ini seorang guru, Mas, maka pilihannya adalah ini, bangsa ini akan besar atau bangsa ini akan hilang. Bangsa ini Hmm. akan besar atau hilang gitu. Kalau bangsa ini hanya ada gitu ya, mungkin itu Hmm. bukan harapan semua orang ya. Kita ada gitu. Ya. Akhirnya kita mungkin dieksploitasi atau kita mungkin malah dijajah kembali gitu Ya. oleh bangsa Ya. lain. Ya. Tapi menjadi bangsa yang besar atau tidak ada pilihannya. Hmm. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi bahan bakar bagi seorang guru untuk melakukan tugasnya. Hmm. Ya. Ya. Menurut hemat saya, Mas Albert. Ya. Ya. Oke, jadi cita-cita mulia gitu ya Pak ya, yang atau membicarakan ada pilihan ini nih, bahwa bangsa mau Iya, besar atau bangsa ini mau hilang begitu ya tidak kira ada. ya, Iya. tidak ada. Nah, jadi Hmm. saya diingatkan dengan materi yang disampaikan sebelumnya ya, Mhm. jadi ini rumah gitu ya, rumah kita Ya, gitu, lalu jangan apa ya, jangan tanya sama rumah gitu apa yang rumah berikan buat kita, tetapi apa yang kita berikan buat rumah kita berikan begitu. buat rumah. Lalu Ya, ya, jadi kebangsaan yang kita cita-citakan itu wujudnya peradaban itu tadi ya Pak ya, dengan peradaban, indikator istilah kualitasnya adalah tadi aman, lalu kualitas, lalu service excellent, biaya kualitas, rendah, service, dan biaya safety net. rendah, dan safety net. Iya. Nah, untuk mewujudkan ini gimana nih Pak? Ya, ini apa yang Ya, mesti guru tentu lakukan apa? nih? Hmm. Jadi guru ini memang sudah terkenal dengan kompetensinya untuk menghasilkan kompetensi. Jadi kalau Hmm. tukang kayu itu hasilnya bangunan gitu ya. Kemudian Ya. kalau apa namanya, seorang engineer gitu, engineer sipil, Ya. mungkin hasilnya jalan tol, gedung Ya. dan sebagainya. Dan hasil yang di deliver oleh guru adalah kompetensi. Jadi Hmm. manusia-manusia Indonesia yang kompeten gitu ya. Kompeten Hmm. untuk membangun peradaban itu. Karena untuk membangun peradaban itu tentu tidak semua orang bisa melakukannya, Mas. Hanya orang-orang Hmm. yang kompeten yang bisa melakukannya. Dan Hmm. siapa yang menyiapkan orang-orang yang kompeten untuk membangun peradaban itu? Ya para guru-guru ini. Karena mereka ini adalah by nature, secara alamiah, Hmm. pekerjaannya, sifat pekerjaannya adalah memang membangun kompetensi, membentuk kompetensi. Hmm. Nah, Ya. kompetensi ini minimal ada 3 kan. Ya.
Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian yang Ya. kedua adalah keterampilan dan sikap atau attitude atau Ya. perilaku. Nah, Ya. peran guru adalah di situ, Mas. Bagaimana membangun sikap, membangun keterampilan, dan membangun pengetahuan. Nah, kalau kita hubungkan dengan inti dari Ya. kebangsaan yang kemarin kita bicarakan, Ya. yaitu understanding, belief, dan value, maka ini pas banget, pas banget. Dan memang di akhir-akhir ini kalau saya melihat, Mas, Ya. bisa salah, bisa benar ya observasi saya. Ya. Tapi yang saya lihat sekarang ini, guru ini memang bergeser mengecil perannya ya, lebih ke arah ke knowledge gitu. Semakin berkurang perannya untuk membangun skill, kemudian semakin kurang perannya untuk membangun attitude gitu ya. Jadi kalau saya lihat kurikulum, saya lihat dari bagaimana anak saya sekolah gitu ya, mereka lebih fokus kepada attitude. Memang ada juga keterampilan, tapi tidak terlalu masif gitu ya. Kemudian attitude juga sama, tidak terlalu masif gitu kalau menurut saya. Nah, padahal kalau kita lihat, Mas, bayangkan mungkin Mas Albert pernah mendengar Ki Hajar Dewantoro gitu ya. Ki Hajar Dewantoro ini dia mendidik dengan all out gitu ya. Dia tidak hanya mendidik pengetahuan, tapi dia juga beliau juga mendidik skill, mendidik attitude gitu ya. Kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan, betapa dia mendidik siswa-siswanya menjadi orang yang skill. Kemudian di organisasi Muhammadiyah kita tahu bahwa mereka tidak hanya mendidik pengetahuan, bahkan hanya pengetahuan keagamaan, tapi mereka juga skill. Kemudian akhirnya muncul perguruan-perguruan kejuruan Muhammadiyah ya. Ada rumah sakit Muhammadiyah, kemudian banyak usaha-usaha yang dilakukan. Bahkan kalau Mas Albert ingat, Panglima Besar Jenderal Sudirman itu dulunya guru, Mas. Beliau dulunya adalah guru, kemudian guru sebuah sekolah Muhammadiyah gitu, kemudian akhirnya beliau menjadi seorang tentara dan akhirnya menjadi Panglima Besar. Ya, dan banyak tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan kita yang backgroundnya guru, atau paling tidak menyukai tentang mengajar. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, mereka semua suka ngajar. Pada saat mereka berjuang, mereka senang sekali ketika mengajarkan kepada anak-anak tentang Indonesia. Mereka memperkenalkan tentang kebangsaan. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin sekarang perlu dilakukan lagi, Mas. Perlu dilakukan lagi. Ya, dengan lebih masif dan serius gitu ya. Karena peradaban itu saya kira merupakan kebutuhan yang penting bagi kita semua. Oke. Ya, jadi kalau kemarin sempat disinggung Pak, kebangsaan adalah belief, value, dan understanding. Ya. Lalu tadi ada kompetensi guru setidaknya dalam kaitan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, gitu ya tadi kalau nggak salah ya. Nah ini kemudian bisa direlasikan gimana nih Pak? Kompetensi ini lalu mengkaitkannya dengan kebangsaan dalam kaitan value, belief, dan understanding tadi Pak. Jadi seperti apa ya Pak praktisnya gitu, atau mungkin gambarannya Pak, kompetensi ini mengkaitkan kepada belief, value, dan understanding. Ya, ini kebetulan bisa pas banget ya. Kompetensi itu komponennya adalah knowledge, skill, attitude. Ya. Kemudian tadi kita membicarakan tentang understanding, belief, dan values. Understanding, belief, dan values. Dan kalau kita lihat hubungannya, Mas, understanding ini hubungannya sama knowledge gitu kan? Karena understanding itu isinya ada 3 kan? Pengetahuan, pemahaman, dan pemaknaan. Nah ini hubungannya sama understanding. Kemudian skill itu hubungannya dengan belief. Karena isi dari belief itu adalah identity, power, dan intention. Identity, power, intention. Orang yang memiliki skill tertentu tidak mungkin dia tidak memiliki identitas, power, dan intention. Seorang pelukis pasti dia memiliki identitas kepelukisannya. Kemudian dia juga punya power untuk melukis. Dan dia pasti punya intention. Saya ingin menjadi pelukis yang terbesar, saya ingin menjadi pelukis yang seperti apa gitu. Dia pasti punya intention. Seorang penyanyi misalnya. Penyanyi ini pasti punya identitas. Kemudian yang kedua dia pasti punya power dan pasti punya intention. Jadi setiap skill ini pasti punya
identitas, power, dan intention. Nah, sementara identitas, power, dan intention ini adalah belief, gitu kan? Ya, Jadi ya, belief dengan skill. Kemudian yang ya, ketiga adalah value. attitude Oh iya, dan value, attitude dan value. Nah, ya, attitude ini kan bagaimana saya menganggap penting apa yang saya lakukan. hmm, Bagaimana saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini bisa memenuhi kebutuhan saya. Kemudian ini ya, adalah sesuatu yang saya suka. Saya memprioritaskan nih. Kalau saya seorang ya, penyanyi, maka ketika saya disuruh ada dua pilihan pada waktu yang sama, yang satu menyanyi, yang satu ya, melukis gitu. ya, Karena saya ya, seorang penyanyi, pasti saya akan memprioritaskan penyanyi. menyanyi gitu kan. Ya, ya, Kemudian yang kelima adalah sesuatu yang berkaitan dengan partisipasi, hmm, sumbangsi, ya, kontribusi, pengabdian kontribusi. gitu ya. Ya, Dan ini adalah attitude gitu kan. Attitude hmm, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi hmm, attitude dengan values itu langsung berhubungan, Mas. Jadi hmm, ini keren banget ya hubungannya. Jadi hmm, knowledge berhubungan dengan understanding, kemudian skill berhubungan dengan belief, hmm, kemudian attitude berhubungan dengan values gitu. hmm, Dan dari situ kita bisa menyimpulkan, Mas. Jadi hmm, guru ini secara langsung dia adalah orang yang harus kompeten dan melakukan tugasnya dalam rangka membentuk kompetensi, hmm, yaitu knowledge, skill, dan menulis. attitude. Ya, Dan karena knowledge ini linear dengan understanding, ya, kemudian skill ini linear dengan ilmu. belief, Ya, kemudian attitude linear dengan values, maka guru ini sebenarnya di dalam kesehariannya mereka juga membangun understanding, belief, dan values, Mas. Dan kalau kita hmm, kemarin diskusikan bahwa kebangsaan itu di dalamnya ada tiga elemen yang nggak terpisah, yaitu understanding. Kemudian hmm, yang kedua adalah skill. Kemudian hmm, yang ketiga adalah values. So, hmm, guru ini perannya luar biasa banget. Sehingga menurut hemat saya perlu revitalisasi, perlu hmm, re-awareness bahwa guru ini adalah tokoh sentral yang ada di masyarakat yang memang menjadi penggerak kebangsaan gitu. Guru hmm, gitu ya. Kalau kita lihat asal kata dari guru. guru ini, mereka adalah orang yang membuat kita berdiri gitu kan. Orang yang Hmm, membantu kita berdiri, ya menjadi manusia di dalam kehidupan kita sehari-hari. ya, Dan guru-guru yang sekarang ini ada di sekolah yang mungkin hanya berfokus kepada knowledge, knowledge. mungkin mulai sekarang perlu dilebarkan, perlu di apa istilahnya ya, di expand gitu ya Mas, perannya atau fungsinya atau definisinya menjadi guru seperti arti kata asal guru tadi, jadi guru kehidupan. Iya. Nah, Pak, apa ya, di kenyataan realita di pendidikan di Indonesia itu Ya, seringkali kan baru baru menteri ini aja yang akhirnya punya istilah merdeka begitu Pak, merdeka ya, belajar. Nah, sementara ini iya, iya. mungkin seperti dianggap mungkin sebelumnya belum merdeka atau kondisi sekarang ini belum merdeka. Nah, dalam arti yang Iya. saya sempitkan, arti sempitnya seringkali kurikulum itu berubah dan apa daya Hmm. lah begitu ya, karena pemerintah mengubah kurikulum ya sudahlah, harus mengubah ini apa menyesuaikan gitu. Nah, Hmm. supaya hal baru ini bukan hanya sekedar apa ya, oh ini baru, oh ini instruksi, oh ini trennya berubah gitu. Nah, supaya sebelum mengajar ke orang lain, ke murid, supaya ini menjadi apa ya, plug-in gitu Pak ya, add-on yang ditambahkan ke diri tadi mengenai pengetahuan, keterampilan, sikap ini sebelum diajarkan ke murid, gimana ya Pak ini bisa terinstall gitu Pak ke diri guru dulu gini ya, sebelum kita ini bukan sekedar Hmm. anggap ketika ini misalkan kita pemerintah nih, bukan sekedar oh ini baru nih, oh iya ya, harus tanpa tanpa proses berpikir, pokoknya ini instruksi gitu ya, harus dikerjakan. Nah, tapi ini bisa dengan kesadaran, mungkinnya bisa dengan pemahaman atau apa yang harus dikerjakan atau harus dialami guru Pak supaya bisa apa ya, bisa tadi ngalami sendiri nih Pak sebelum dibagikan ke orang lain gitu Pak. Oke. Ya, ini sebenarnya sesuatu yang kemarin pernah kita bicarakan tentang guru coach ya Mas. Guru coach. Hmm, Jadi coach ini kan dia memfasilitasi.
Jadi Hmm. sebenarnya kalau kita eh, melihat lebih dalam lagi, apa sih yang difasilitasi oleh seorang Coach. seorang eh, coach atau guru Hmm. coach gitu ya? Ya. Sebenarnya yang difasilitasi adalah proses menuju ke tujuan. Nah, Hmm. pertanyaannya tujuan itu apa sih sebenarnya gitu ya? Hmm. Tujuan itu adalah ketika saya pada tahun sekian menjadi seperti apa yang saya harapkan. Tapi setelah itu Hmm. terus apa tujuan Anda gitu kan? Hmm. Ya. Dan akhirnya jawabannya kembali ke belief value understanding. Jadi belief Hmm. value understanding ini di pertemuan pertama kita Ya. membahas bahwa itu adalah sesuatu yang dinamis, sesuatu Hmm. yang tidak pernah berhenti gitu. Jadi Ya. understanding yang kita miliki saat ini belum tentu 5 hari lagi masih cukup gitu. Kita perlu Hmm. belajar lagi. Kemudian Hmm. skill kita mungkin 2 bulan lagi sudah kurang gitu. Sehingga kita perlu mengasah lagi, berlatih lagi atau mendapatkan skill baru. Kemudian Hmm. value kita itu mungkin juga berkurang gitu ya. Ya. Sehingga kita perlu Hmm. menambah edit value. Apa yang bisa saya lakukan supaya saya bermanfaat untuk orang lain gitu. Karena Ya. value value yang kita miliki itu ujung-ujungnya kan juga akhirnya di value oleh orang lain, Mas. Ketika Hmm. saya menganggap sesuatu itu penting, kemudian perlu, saya sukai, kemudian prioritas dan partisipasi tadi, akhirnya kan orang juga melihat kita menjadi seseorang yang penting kan, penting diperlukan Hmm. gitu ya. Kemudian disukai, kemudian prioritas dan akhirnya juga partisipasi. Orang-orang akan memberikan kontribusi ke kita kalau kita Ya. melakukan sesuatu yang valuable gitu. Contoh Ya. misalnya begini. Pertama, saya melakukan sesuatu yang penting. Apa sih saat ini yang penting? Misalnya kesehatan, kemudian penanganan COVID, kemudian ekonomi ya, pembangkitan ekonomi misalnya. Nah, kalau misalnya nih Mas, saya bisa melakukan hal yang Hmm. penting bagi masyarakat. Kemudian saya menganggap bahwa ini adalah sebuah kebutuhan Ya. masyarakat juga kebutuhan Ya. saya. Dan ini adalah sesuatu yang saya suka karena ini membuat hidup menjadi berkelanjutan. Kemudian ini saya prioritaskan karena yang lain-lain nggak akan ada kalau ini nggak ada. Kemudian saya Ya. juga melakukan ini dengan partisipatif. Ini sebagai bagian dari bangsa. Saya bagian dari bangsa. Saya perlu melakukan itu. Nah, ketika Hmm. saya melakukan itu, maka orang-orang yang melihat saya melakukan itu akan memberikan value kepada saya. Hmm. Akan menganggap saya sebagai valuable, Mas. Dan Hmm. value itu ujung-ujungnya adalah finansial kan? Karena Hmm. finansial atau uang itu sebenarnya adalah perwakilan dari value yang kita miliki gitu. Jadi Hmm. orang dibayar mahal pasti karena value Hmm. yang dia miliki, Ya. yang mungkin orang tidak bisa barter gitu kan. Misalnya Hmm. Ya. begini, Ya. kalau Mas Albert ini adalah seorang yang pintar di bidang IT, programming kayak gitu. Kemudian Hmm. membantu perusahaan saya di bidang makanan, makanan Hmm. tradisional gitu. Ya. Berapa kilo, berapa kuintal, berapa ton makanan tradisional yang saya produksi yang bisa mengimbangi value yang diberikan Mas Albert ke saya. Ini kan sesuatu yang dulu mungkin pernah mengalami proses yang cukup panjang. Akhirnya solusi dari masyarakat manusia ini adalah uang, gitu ya. Ya. Uang ini Ya. menjadi sebuah wakil atau Ya. simbol atau pengganti dari value itu. Jadi Ya. pertanyaannya ke arah situ, Mas. Jadi value apa yang saya bisa Hmm. berikan sehingga saya bisa memenuhi peran saya sebagai guru gitu, sebagai penggerak kebangsaan Hmm. gitu. Eh, Ya. Kayak sekarang ini kita sangat bangga ya melihat banyak bapak ibu guru yang berperan Hmm. cukup optimal ya di dalam Ya. masa pandemi ini misalnya Mas, Ya. Ya. menyediakan sekolahnya untuk tempat isolasi mandiri gitu ya. Saya mendengar Ya. ada beberapa Ya. sekolah yang menjadi tempat isolasi mandiri, tempat vaksinasi, kemudian tempat sosialisasi pentingnya vaksinasi. Tetapi saya yakin ya masih banyak yang bisa kita lakukan, masih banyak yang bisa dilakukan oleh bapak ibu guru untuk Hmm. menghela pembangunan peradaban baru Hmm. Ya. yang mampu melewati krisis krisis kesehatan maupun krisis ekonomi yang sedang kita alami saat ini. Iya. Iya. Hmm. Ya, makasih Pak, keren sekali. Nah, Ya, untuk eh, ini Pak, apa ya? Kalau boleh tahu ini tentang membentuk identitas nih Pak. Jadi prosesnya gimana ya nah, Mas supaya bisa membentuk identitas
seorang murid gitu, Pak? Hmm. Ya, identitas ini kan identitas ini muncul dari kompetensi, Mas. Jadi kalau Hmm. saya punya kompetensi, maka saya punya identitas gitu. Hmm. Kemudian kompetensi ini muncul dari repetisi, kemudian repetisi ini muncul dari sesuatu yang saya ketahui, kemudian saya eksperimenkan gitu ya untuk melakukannya, belajar. Kayak kita main sepeda dulu lah. Main sepeda Ya. itu pertama kita melihat sepeda. Kemudian setelah itu kita berpikir atau pengen banget bisa naik sepeda. Kemudian setelah itu Hmm. kita bonceng orang yang naik sepeda. Kemudian setelah itu kita nyoba pelan-pelan dengan satu kakinya yang satu di sepeda, satunya di tanah gitu ya. Iya, iya, Kemudian akhirnya lama-lama kita bisa menjadi pengendara sepeda. Pengendara iya, sepeda yang setiap saat mengendarai sepeda. Jadi iya. identitas ini adalah sebuah repetisi gitu. Nah, Hmm. kita sebenarnya sudah melakukan secara formal ya, kayak misalnya upacara kebangsaan, secara upacara bendera ya Mas. Iya, Upacara iya. bendera setiap hari Senin itu adalah sesuatu yang repetisi, yang Hmm. mengingatkan kita dengan lagu kebangsaan, bendera, kemudian Pancasila, Undang-Undang Dasar Iya, 45, dan sebagainya. Cuman mungkin itu aja belum cukup gitu. Belum cukup iya, bahwa menanamkan kesadaran bahwa tujuan dari semua orang yang ada di bangsa ini, bangsa Indonesia atau komunitas Indonesia iya, adalah membangun peradaban di Indonesia gitu. Peradaban iya, yang tadi aman dan seterusnya tadi, kemudian dengan menggunakan value Pancasila gitu ya. Kemudian iya. dengan menggunakan dasar operasional Undang-Undang Dasar 45, ini adalah sesuatu hal yang perlu direpetisikan, perlu diwujudkan dalam bentuk skill yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga diwujudkan dalam bentuk attitude yang diwujudkan dalam hidup sehari-hari, Mas Albert. Iya, iya. Kasih, Pak. Cuman ini kok ini Apakah ya di di tempat, tempat maaf ini tadi terputus. Iya, sudah saya approve. Sebentar kita tunggu. Iya, kita tunggu. Iya, malam, Pak. Oke. Maaf nih, Pak, kelihatannya juga filenya kok hilang karena tadi hang. Hang terus nggak Oke. bisa nge-freeze dan kemudian nggak bisa kesimpan rasanya yang tadi. Gitu. Oke, oke. Ya, Iya, iya. jadi mungkin sedikit saya konklusikan yang sebelumnya gitu ya. Jadi kebangsaan Hmm, itu adalah belief, values, dan understanding. Dan ya. guru itu adalah secara alamiah memiliki kompetensi mengembangkan understanding. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, karena kita apa ya paling paling mudahnya untuk melihat di sekolah itu guru itu kan secara alamiahnya kan mengajar, ini berkaitan dengan Hmm, understanding tadi ya, pengetahuan hmm, begitu, pemahaman begitu, lalu guru juga berpeluang mengembangkan belief siswa dan masyarakat. Nah, kalau tadi hubungkan kompetensi guru berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ini hmm, berkaitan erat dengan apa yang kita definisikan tentang kebangsaan, yaitu tentang understanding, belief, hmm, dan value, gitu ya.
Relasinya pengetahuan itu berkaitan dengan understanding, di mana understanding Yap, itu pengetahuan, pemahaman dan pemaknaan. Ya betul ya, ya, pemahaman dan pemaknaan gitu. Lalu betul. yang keterampilan itu berkaitan dengan Belief, belief gitu ya. Itu apa yang menjadi identitas, power dan eh, apa intention, tadi? Intention, ya intention. intention, Ya, intention. Lalu yang ketiga berkaitan dengan attitude atau sikap, itu berkaitan dengan value. Itu apa yang values. penting, ya, apa yang Ya, dibutuhkan, yang memenuhi kebutuhan, lalu mhm, apa yang apa disukai, disukai, lalu kontribusi ya, prioritas, prioritas dan kontribusi. Ya, prioritas dan kontribusi. ya. Oke. Dan apa tadi supaya menjadi penggerak gitu ya, apa yang menggerakkan adalah sebuah cita-cita mulia, yaitu apa yang kita mau capai dalam sebuah bangsa, yaitu adalah Mhm, peradaban gitu ya, peradaban. peradaban, Ya, ya, di mana peradaban itu berkaitan dengan aman, kualitas, service excellent, service ya, excellent, biaya rendah dan safety rendah. net gitu ya. Mhm, Ya. Dan itu tadi apa yang kita sudah bicarakan ya, konklusikan di pembicaraan kita hari ini. Lalu tadi terakhir kita bicara soal bagaimana eh, membentuk identitas gitu ya Pak ya, jadi yang mhm, kita sampaikan gitu. Nah, mhm. mungkin bisa dikonklusikan tadi Pak, identitas itu berkaitan dengan apa tadi Pak? Jadi, Ya, sorry. identitasnya adalah berkaitan dengan skill ya. Jadi Oh skill ya, awalnya mungkin dari skill pengetahuan. repetisi tadi ya Pak. Pengetahuan, kemudian skill yang direpetisi akhirnya menjadi Ya, kompetensi. ya, Kemudian kompetensi inilah yang akhirnya menjadi identitas. identitas. Ya. Identitas. Hmm. Nah, ini apa yang kita bicarakan ini sebetulnya seperti teaser ya Pak, dengan apa yang kita akan kerjakan dengan Guru Coach Indonesia Emas gitu ya. Jadi Betul sekali. dan ini Pak berkaitan dengan sebenarnya yang akan kita kerjakan di Senin depan, maaf sorry, Mhm. Sabtu depan gitu, yang berkaitan dengan rahasia Ya, mendengarkan ya secara efektif gitu ya, teknik efektif. mendengarkan secara efektif. Nah, posisinya di mana sih Pak sebenarnya itu mendengarkan ini Pak, dalam Ya, kaitan proses ini tadi kita bicarakan ya, itu. ya. Jadi hubungannya dengan bagaimana kita values ya. Value itu kan yang menilai bukan hanya kita kan, tetapi sebagian Hmm. besar yang menilai kan orang lain Ya. atau bahkan lebih spesifiknya lagi adalah customer kita atau Hmm. pelanggan kita. Ya. Mereka-mereka adalah yang membuat apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan. Hmm. Ini adalah sesuatu yang memiliki value atau Hmm. memiliki nilai gitu ya. Dan Ya. mendengarkan ini tentu menjadi sebuah teknik yang utama gitu ya, Hmm. supaya saya bisa memenuhi kebutuhan orang lain, memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggan saya gitu. Karena Hmm. kalau tidak, maka saya akan memberikan servis, layanan, produk yang tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan. Sehingga Hmm. akhirnya peradaban tadi menjadi runtuh gitu ya. Karena orang menjadi tidak aman. Apa yang saya Hmm. minta tidak diberi gitu ya. Hmm. Kemudian apa yang saya harapkan berkualitas tidak berkualitas. Hmm. Kemudian service excellent tidak seperti yang saya harapkan. Kemudian saya tidak menjadi prioritas. Kemudian orang tidak Hmm. berpartisipasi pada pemenuhan kebutuhan. Ya. Dan ya sudah peradabannya runtuh dan akhirnya terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan bersama lah. Ya. Jadi pentingnya mendengar yang efektif itu sampai sejauh itu, Mas Mas Albert. Hmm. Ya. 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 Jadi bisa meruntuhkan peradaban. Wow. Ketika kita tidak memiliki kemampuan atau attitude mendengarkan yang efektif, kemudian menjadi budaya tidak mendengarkan yang efektif, ya sudah akhirnya terjadilah banyak perdebatan, banyak pertengkaran, tidak ada kolaborasi, tidak ada pemahaman, tidak ada empati, dan akhirnya peradaban itu runtuh gitu. Hmm. Ya. Dan di situ tadi Pak berkaitan dengan ini Pak.
coach gitu Pak. Ini peranannya Iya, ya, jadi kan tadi ada memfasilitasi orang untuk sampai ke tujuan begitu ya kalau nggak salah ya Pak tadi. Nah, betul. lalu di pertemuan terakhir kita IG Live Sabtu lalu di akhir itu juga bicara Eh, soal komunikasi ini Pak. Nah, kemudian iya. ini gambarannya coach, komunikasi, lalu dengan guru kebangsaan ini Mhm. parselnya gimana nih Pak? Gitu ya, jadi Iya. ya peranan komunikasi di dalam mewujudkan ini mewujudkan kaitannya dari menggerakkan kebangsaan seperti itu gimana nih Pak? Mhm. Iya. Jadi guru, coach maupun guru coach. Jadi guru coach ini kan Hmm, profesi baru yang kita ya, buat ya. Jadi ya. sama-sama memfasilitasi seseorang klien, murid Hmm, menuju ke tujuan. Nah, hmm, ketika kita memfasilitasi itu kan artinya mendampingi, memudahkan, ya, mengantar gitu ya, Mas Albert ya. ya. Kayak saya misalnya apa namanya naik kendaraan saya, mobil saya, kemudian mengantarkan Mas Albert ke suatu tempat. Ya, Bayangkan kalau saya tidak mendengarkan dengan efektif ya, apa yang diinginkan oleh Mas Arbe, tujuannya mau kemana gitu. Akhirnya hmm, apa? Saya menjadi salah tujuan, saya mungkin mencari jalan yang tidak efisien, yang tidak apa namanya, yang berbiaya besar gitu ya. ya, Kemudian berisiko karena saya tidak tahu, karena saya tidak mendengar dengan efektif tujuan yang ingin hmm, dicapai oleh Mas hmm, Albert sebagai klien saya gitu. Nah, hmm, kaitannya dengan tadi peradaban tadi sama, ketika saya tidak bisa memfasilitasi orang-orang untuk membangun peradaban sesuai dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka pahami, apa hmm, yang mereka anggap penting, maka prosesnya menjadi tidak optimal, tidak optimal. hmm, Jadi saya merasa tidak difasilitasi atau saya tidak difasilitasi dengan benar atau saya difasilitasi dengan salah gitu ya. Akhirnya ya, menjadi fungsinya tidak ada. Jadi kayak tidak hmm, terfasilitasi. Jadi orang itu mungkin hmm, akan kebingungan mencari tujuan, menentukan langkah-langkahnya, menemukan sumber daya yang diperlukan, dan sebagainya gitu ya. Yang ujung-ujungnya sama, Mas. hmm, Peradaban tadi lama-lama bisa bisa runtuh karena tidak aman lagi, kemudian karena tidak berkualitas lagi dan seterusnya. ya. Nah Pak, ini mungkin jadi di ujung ini acara ini itu karena tidak terasa nih Pak, udah 1 jam ternyata Oh iya hampir. gitu ya. Ini Pak, pertanyaannya kadang nih Pak, ada resisten nih Pak, sebetulnya. Ada yang Oke. begitu, meskipun kita ngomong, wah, guru kamu punya peranan nih untuk jadi penggerak kebangsaan, gitu ya, Iya, punya peranan penting, identitasmu begini, kamu punya kompetensi begini, tapi kadang yang muncul lalu, ya tapi kan saya cuma guru, gitu, saya bukan iya. pimpinan, gitu, saya bukan mengambil kebijakan, saya kan Hmm, cuman eh, sekolah kecil, saya mungkin di kota yang kecil gitu. Saya kalau di kebangsaan tuh rasanya terlalu jauh deh gitu untuk saya kerjakan gitu ya, terlalu iya. jauh. Lalu juga mungkin melihatnya rasa dengan resources yang ada, dengan di Mhm. sekolah, dengan apa rasanya kok nggak mungkin. Nah ini gimana Pak supaya eh, yang kadang banyak orang udah ketakutan terlebih dahulu atau udah merasa nggak bisa gitu, nggak mau gitu atau Iya. nggak berani gitu Pak. Nah gimana ini Pak? Mhm. Ya, dan itu memang yang kita sadari ya, Mas Albert ya, tentang alasan kenapa kita Barrier-barrier. iya, periode itu adalah hal-hal yang kita sadari dan itu yang menjadi alasan-alasan Hmm, besar bagi kita untuk ya. menjalankan program Guru Coach Indonesia Emas ini. Hmm, Jadi kita punya keyakinan bahwa dengan Guru Coach Indonesia Emas ini, maka teman-teman guru yang ikut program ini akan memiliki knowledge, skill, dan hmm, attitude yang diperlukan untuk menjadi guru yang diharapkan memfasilitasi para anak-anak bangsa untuk hmm, mencapai tujuan peradaban tadi. Kemudian yang kedua, eh, gerakan ini memang gerakan bersama, gerakan hmm, yang akan dilakukan oleh seluruh guru dari Indonesia gitu ya. hmm, Kemudian harapannya ini menjadi sebuah kekuatan besar, kebersamaan, solidaritas, ya, ya, bahwa oke, kita bisa. ya, Seperti kita ketahui di batch pertama yang insya Allah akan kita mulai hari ya, Senin depan ya,
Anggotanya pesertanya ada sekitar 54 saya kalau nggak salah, dan kemungkinan masih akan bertambah lagi sesuai dengan ya, konfirmasi. Ada yang dari Flores, ada yang dari ya, Sumba, ada yang ya, dari Papua, dari Gunung Intan, ada hmm, yang dari Maluku, ada yang dari ya, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Nias dan sebagainya, Aceh, apalagi yang di Jawa banyak banget. Ini menunjukkan bahwa kita sedang dengan ringan, dengan pelan hmm, gitu, membangun sebuah langkah besar seluruh Indonesia. Dan apa yang hmm, kita lakukan tidaklah sesuatu yang di luar kemampuan kita. hmm, Apa yang kita lakukan nanti setelah kita lulus sertifikasi Guru Coach Indonesia Emas ini ya, minimal, kita akan mempraktekannya, memanfaatkannya untuk keluarga kita, hmm, untuk murid-murid kita yang sekarang, kemudian ya, untuk teman-teman guru. Dan itu untuk sementara gitu. Tetapi karena kompetensi kita sebagai guru coach Indonesia Emas itu melebihi itu, maka kita juga berpeluang, berpotensi untuk tidak hanya mengguru coach atau mengcoach orang-orang yang di ring satu tadi, tetapi juga kita bisa berpeluang untuk mengcoach para kepala desa, para tokoh hmm, masyarakat, oh, teman-teman nelayan, teman-teman petani, teman-teman peternak. Karena bayangkan Mas, mereka-mereka ini kalau saya tanya apakah mereka butuh coaching, tapi mungkin mereka tidak tahu, mereka tidak mampu, mereka mungkin belum mau karena tidak tahu tadi, dan ya, seterusnya. Dan bayangkan ketika mereka akhirnya tahu bahwa di desa mereka, di kecamatan mereka, di kabupaten mereka, ada komunitas guru coach Indonesia Emas yang bisa hmm, membantu siapa saja. Penanganan dalam bidang ya, kesehatan, ekonomi, kemudian UMKM, pariwisata, dan ya, sebagainya. Bahkan mungkin BUMDes gitu ya, seperti yang pernah kita bicarakan, salah satu kompetensi guru coach Indonesia ini adalah memfasilitasi perkembangan BUMDes gitu ya. BUMDes sebagai sebuah gerakan ekonomi kerakyatan. Dan di Guru Coach Indonesia Mas, teman-teman atau para guru ini difasilitasi untuk ke sana. Jadi di program Guru Coach Indonesia Mas ini, apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman guru terjawab di situ. hmm, Pertama karena kompetensinya akan kita pelajari, kemudian kita juga tidak sendirian, kita bersama-sama dengan teman-teman guru coach seluruh Indonesia, memang sekarang belum banyak, ya, tetapi akan membanyak karena batch 2 sudah ada, batch ya, 3 sedang akan ya, dimulai, batch 4 sudah mau ya, disosialisasikan, batch 5 dan ya, antusiasmenya luar biasa. Bahkan batch 2 kuotanya sudah habis, sampai kita ya, tutup gitu ya Mas. ya, Beberapa teman-teman harus masuk ke batch 3 dan seterusnya. Jadi bismillah semoga nanti ini menjadi sebuah program yang pelan tapi pasti gitu ya. Mengembalikan ya, lagi fungsi guru ke peran yang sebenarnya, ya, menjadi penggerak kebangsaan. ya, Gitu Mas Albert. ya, ya, makasih Pak. Jadi mungkin karena tadi saya tertarik dengan kaitannya tahu dan mau gitu ya Pak ya. Jadi Ya. bisa dari tahapan eh, ikuti dulu gitu ya Pak ya program-program Iya. sosialisasi kita yang kita adakan misalkan Mhm. seperti hari Sabtu depan itu rahasia teknik mendengarkan secara efektif itu kan Mhm. program awal gitu ya, program sosialisasi gitu istilahnya. Kalau di tempat-tempat tertentu tuh kalau makanan dikasih kesempatan untuk nyicipin gitu ya teasernya untuk Iya. boleh ini rasain gitu ya. Jadi ayo gitu ikut gitu ya, ikut di Ya. program-program sosialisasi, setidaknya ada tahapan yang pertama dari yang tidak Mhm. tahu menjadi tahu gitu ya Pak ya. Ya. Jadi Betul, dari tahu betul. apa tidak tahu menjadi tahu terlebih dahulu. Disitulah Yes. punya kesempatan untuk menanyakan, mengklarifikasi, Ya. ya juga menyampaikan keraguan seperti itu atau Mhm. berapa pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kendala selama ini gitu. Ya, Mhm. ya. Ini kalau mengenai guru nih Pak. Jadi Aha. ini kan apalagi SMP dan SMA itu kan singkat Pak, 3 tahun gitu ya. Ya. Mhm. Eh, Berarti bisa ya Pak diambil esensinya saja dalam 3 tahun atau mungkin bisa cepat ya Pak untuk bisa anak itu ngalami setidaknya dikasih modal yang sederhana begitu Pak untuk soal kepemimpinan kebangsaan Pak. Atau kan kita Mhm. bicara soal kebangsaan itu ya orang cenderung kadang Ya. berpikir mungkin terlalu besar nih, terlalu mungkin akan Mhm. membutuhkan waktu yang panjang begitu. Lalu di mana guru punya interaksi hanya 3 tahun nih Pak dengan murid gitu. Nah sebenarnya Ya. tadi kita membangun value, membangun
belief gitu ya, Hmm. understanding ini mungkin apa? Atau kalau mungkin istilahnya kenapa Pak? Apa yang terjadi gitu Pak bisa 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 dilakukan dalam waktu 3 tahun? Mhm, mhm. Sangat mungkin Mas, karena kalau kita Hmm, mulai berbicara mulai understanding ya Mas. ya. Understanding itu pengetahuan, pemahaman, pemahaman, pemaknaan. Apa yang Hmm, kita bicarakan ini kan menurut hemat saya ya, selesai dalam hmm, 1 minggu gitu ya. Selesai dalam hmm, 1 minggu. Ya hmm, kan? Tentang kebangsaan misalnya pengetahuan-pengetahuan apa yang kita perlukan tentang kebangsaan. Kalau saya berpikir ya Pancasila, menjelaskan hmm, bahwa Pancasila ini adalah value. ya. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar operasional kegiatan bangsa Hmm, kita. ya. Kemudian kita juga punya belief ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kemudian kita juga punya belief NKRI ini. Dan Ya. kemudian kita bisa apa namanya menyederhanakan belief tadi Mas. Belief Ya. yang isinya adalah identity, kemudian power dan intention itu bisa kita langsung jelaskan dan langsung kita wujudkan. Kamu sebenarnya identitas apa yang ingin kamu pakai? Kamu Hmm, sebagai seorang anak Indonesia yang seperti apa? Kemudian hmm, power apa yang perlu kamu miliki? Kemudian apa cita-citamu? Apa intensimu? Apa yang ingin kamu capai dalam waktu pendek, menengah, panjang? hmm, Kemudian dan itu semua mengapa penting buatmu? Mengapa kamu butuhkan? Mengapa kamu ya. sukai? Mengapa kamu prioritaskan? Dan kenapa kamu ingin berpartisipasi di dalamnya? Hmm, Nah ini kita bisa mulai dari hal yang kecil untuk membangun peradaban tadi, Mas. Bagaimana nih hmm, supaya kelas kita aman? Kemudian hmm, bagaimana sih supaya proses belajar kita berkualitas? hmm, Bagaimana sih supaya apa yang kita lakukan ini service excellent? hmm, Apa namanya? Anda murid adalah customer saya sebagai guru, kemudian guru juga customer Anda sebagai murid itu. Bagaimana hmm, kita berdua saling memberikan service excellent pada hmm, masyarakat, pada adik-adik kelas hmm, kita mungkin. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita membudayakan biaya murah. Apa barang-barang bekas yang mungkin bisa kita manfaatkan. Kemudian hmm, bagaimana kita membuat gerakan tidak membeli hal-hal yang tidak kita perlukan gitu. hmm, Bagaimana kita ya, berpikir tentang efisiensi, ya, efektivitas gitu. ya, Bagaimana kalian berkreasi untuk menciptakan nilai tambah, hmm, membuat produk-produk, entah makanan, entah pakaian, entah apa-apa yang kalian bisa jual di medsos misalnya, untuk bisa ya, mendapatkan tambahan pendapatan. Dan yang dipikir jangan pendapatannya, tapi value-nya. Kemudian hmm, yang terakhir, apa yang perlu kamu lakukan supaya kamu bisa kuliah misalnya. ya, Apa yang mungkin perlu kamu tabung gitu. Karena mungkin orang akan membantu kamu, tapi kalau orang tidak melihat kamu nabung, mungkin orang nggak tertarik gitu. Tapi kalau misalnya kamu bilang sama saya, Pak, saya udah menabung Pak dari SD sampai SMA supaya saya kuliah. Tapi uang saya kurang Pak, kurang 10% gitu. Dan orang akan cenderung membantu daripada saya nggak menabung sama sekali gitu. Jadi safety net. Nah dari hal yang kecil itu Mas, tentu para guru sangat kreatif untuk mengembangkan itu saya yakin. Keamanan, kualitas, kemudian service excellent, cost rendah, dan apa namanya safety net tadi, atau rajin menabung, rajin menyimpan inventory, adalah banyak ragamnya kan. Bisa di hmm, rumah, bisa di sekolah gitu ya. Kayak dulu ya, misalnya saya waktu kecil ada gerakan menabung beras ya, atau kalau di Jawa namanya jimpitan ya Mas. ya, Jadi kita hanya mengambil sejimpit gitu, kemudian akhirnya dikumpulkan, dikumpulkan, dikumpulkan setahun itu bisa jadi jembatan, ya, ya, setahun bisa jadi jembatan, setahun bisa jadi pos kamling kayak gitu. Nah ini ya, hal-hal seperti ini peradaban seperti inilah yang kita perlukan Mas Albert ya, untuk membangun kebangsaan Indonesia. ya, Jadi hal-hal seperti ini yang nanti juga akan kita dengung-dengungkan di Guru Coach Indonesia Mas supaya kita semua tahu bahwa untuk bisa berkontribusi kepada rumah itu apa aja yang bisa kita lakukan. Karena betul. mungkin banyak yang tidak mengerti gitu ya Mas Ya, Albert ya. ya, Tidak ya, mengerti apa yang perlu dilakukan dan tidak punya kompetensi bagaimananya, caranya seperti apa. Dan semuanya ada di training Guru Coach Indonesia Mas. Dan hmm, Guru Coach Indonesia Mas ini rencananya akan kita trainingkan masif semoga aja di seluruh kota kabupaten di seluruh amin, Indonesia ya Mas. amin, Dan untuk sementara ini memang masih kita lakukan dengan online ya, dan dengan online ini memang juga menjadi mempercepat ya, betul, mempercepat cita-cita kita. Karena kalau tidak online mungkin ya mungkin lebih lama ya Mas kita betul, uh, berhubungan dengan teman-teman yang di seluruh Indonesia ini.
Dan Ya, alhamdulillah ya di tengah ya, keterbatasan ada sebuah kebebasan yang kita dapatkan saat ini. ya. Ini sebelum Freeze berlanjut, lagi ya Mas? iya sebelum berlanjut ke problem yang berikutnya, Oke, ini saya oke. eh, apa ya? Ini Pak, sebelum kita akhiri, saya rasa ini ada harapannya menurut pandangan saya Hmm, Pak, itu momentumnya hmm, tepat Pak. Selain satu, ya, ya ini mungkin agak kurang enak didengar satu sisi ya mungkin kalau ini, tapi ya tadi Pak Utoro sempat sampaikan ya di tengah keterbatasan kita ini justru kita bisa lebih cepat berhubungan dengan rekan-rekan dari seluruh Indonesia ya dari sisi pandemi ya, tapi yang dari sisi yang hmm, kedua itu sebelum pandemi saya rasa momentum yang tepat karena kemerdekaan belajar Pak. Jadi guru itu hmm. punya diminta untuk lentur sehingga sampai muncul istilah RPP satu lembar. Itu rancangan Hmm, pembelajaran satu lembar. Itu di mana hmm. prosesnya itu di tangan guru. Itu sangat-sangat Oke, otonom, sangat merdeka sehingga prosesnya tadi entah pendidikan, keterampilan sikap itu bisa di apa ya, di apa di compile begitu ya, Mhm. dipaketkan gitu. Jadi kita bisa prosesnya tadi gimana nih caranya kelas supaya aman, supaya kita Hmm. belajar ini bisa dari pengetahuan, lalu keterampilan, sikap itu Yap, bisa dikaitkan satu sama lain dalam satu topik yap. begitu, dan menarik sekali karena momentumnya kebebasan Mhm. ya. Jadi apalagi muncul Mhm. pandemi kemudian ada istilah kurikulum darurat gitu ya, RPP darurat Hmm. gitu udah. Dan saya percaya juga ke depan ini pasti ada penyesuaian-penyesuaian dan istilah blended learning dan segala macam. Jadi memang ini saya rasa memang waktu yang tepat untuk kita belajar, Ya, dan ini waktu yang tepat untuk apa namanya, sesuatu yang kelihatannya dulu mustahil, sesuatu yang besar, kita bisa wujudkan mimpi kita bersama untuk Indonesia yang lebih baik, gitu ya Pak. amin. Jadi kalau selama ini mungkin terganggu, bangsa ini menangis, bangsa ini Bu Pertiwi sedang berduka, gitu ya, banyak anak-anak bangsa yang hari-hari ini berpulang, tetapi ayo kita lakukan sesuatu agar ini menjadi rumah yang nyaman, yang indah untuk kita Ya, tinggali, dan termasuk orang-orang di ya, dalamnya berkualitas sampai ya. selama-lamanya. Dan untuk mungkin kalau selama-lamanya terlalu jauh, nah tem pertamanya atau impian pertamanya ya Indonesia emas gitu ya Pak ya. Jadi bukan Ya, Indonesia ya, emas, bukan akhir, tapi ya supaya ada kelihatan ujungnya ini ya, ujung pertamanya ya. istilahnya, Benar, supaya benar. kita jadi apa ya, kalau mau ke Jakarta mungkin nyetir ke Surabaya 8 jam atau berapa jam capek lah, ini rest areanya hampir Rest areanya. sebentar ya. Jadi di Indonesia emas gitu jadi patokan kita Betul. di awal ini gitu. Ya mungkin ada closing Pak sebelum kita akhiri. Yes, terima kasih Mas Albert. Jadi Ya, saya ingin memberikan closing seperti ini, banyak cara untuk bisa membangun peradaban Indonesia emas. Dan cara tersebut akan muncul ketika kita memiliki kompetensi, ketika ya, kita memiliki belief, value, understanding. Dan memang kompetensi, belief, value, understanding ini bukan sesuatu yang otomatis ya Mas ya. Perlu kita dapatkan. Dan saya mengajak kita semua yang ada di Indonesia ini, mari kita cari kompetensi, mari kita kuatkan belief, kita tambahkan understanding, dan kita indahkan value kita ya, dalam ya, rangka untuk membangun peradaban bersama. Karena misi utama dari berbangsa ya cuma satu, membangun peradaban gitu ya. ya, Peradaban yang berketuhanan, peradaban yang berkemanusiaan, peradaban yang berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Semoga ini ya. menjadi jawaban dari beberapa teman-teman yang mungkin bingung gitu ya. Seperti apa sih konsepnya kalau saya ingin berbakti kepada Ibu Perwi dan mengapa itu penting. Ya. Dan kita semoga aja insya Allah terus di apa namanya di IG Live ini ya Mas ya, Ya, sejauh apa namanya usia masih dikandung badan gitu ya, untuk menyuarakan betul. tentang pentingnya kebangsaan, pentingnya menciptakan peradaban yang yang kita harapkan. Tentu saja menciptakan peradaban itu bukan sesuatu yang muncul begitu aja, pasti butuh kompetensi, butuh belief, butuh value dan understanding. Itu Mas Ya, Albert. ya, Pak. Makasih banyak Pak untuk malam hari ini. Sama-sama Mas Albert, Ya, terima sampai kasih. ketemu lagi di Live.